Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyahu wa rasuluhu ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, nikmat untuk berikhtiar, nikmat untuk bersama-sama. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa lagi di bulan suci Ramadan. Maka dengan itu mari kita senantiasa persiapkan diri kita untuk melaksanakan atau mengikuti, menyambut, bergembira dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke suri tauladan kita, baginda kita Habibullah wa Nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliau yang telah membawa risalahnya sehingga Islam menjadikan sebuah momentum, sebuah agama yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang penuh dengan teknologi, sehingga kita dapat menikmati dengan sampai saat ini tanpa ada larangan suatu apapun. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diakui sebagai umat beliau, kemudian mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, dimanapun teman-teman berada, sebentar lagi atau akan kita menyambut bulan suci Ramadan, momentum yang sangat luar biasa, tamu Allah yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim tentunya bangga, tentunya bergembira, tentunya penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita akan melaksanakannya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas di bulan suci Ramadan. Maka dengan itu teman-teman semuanya, saudara-saudaraku dimanapun teman-teman berada, kita sebagai seorang muslim, bagaimana caranya kita harus menyambut bulan suci Ramadan, mengevaluasi diri kita, bagaimana setelah 1 tahun yang lalu kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan lagi di bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang mulia di tahun ini. Maka dari itu, kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan untuk menjalani, melaksanakan, menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah yang pertama, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini kita harus senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus berbanyak amal soleh, berbanyak membaca doa, banyak berikhtiar, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tak kalah pentingnya untuk kita persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan yang kedua, yaitu fisik kita. Di mana seorang muslim harus mempunyai fisik yang prima, fisik yang kuat, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai muslim yang kuat, muslim yang sehat, sehingga ketika dalam menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lancar. Kemudian yang ketiga, ilmu. Karena sangat penting sekali kita sebagai seorang muslim harus mempersiapkan diri kita dengan ilmu ketika menyambut bulan suci Ramadan atau menjalankan bulan suci Ramadan, mengikuti ibadahnya. Karena sejatinya ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan untuk mendapat barokah ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan ilmu. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya banyak yang merasakan puasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Masyiral muslimin dimanapun berada, kemudian ada beberapa amalan yang patut kita ikuti, yang patut kita tingkatkan, yang patut kita terus tingkatkan untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya berlipat ganda. Salah satunya yang pertama adalah meningkatkan kualitas sholat kita. Masyiral muslimin, teman-temanku, karena yang pertama adalah sholat. Kita senantiasa meningkatkan sholat kita yang tadinya hanya
sholat fardu saja kita tambah dengan sholat sunnah. Karena di bulan suci Ramadan banyak sekali amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sholat adalah menjadi momentum untuk kita meningkatkan. Ibadah kita ditingkatkan dengan sholat. Ada sholat sunnah, sholat wajib yang harus kita laksanakan, sholat sunnah pun kita tingkatkan. Ada sholat sunnah tarawih, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah tahajud dan seterusnya. Ada sholat sunnah duha, di mana dari sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ketika konsisten menjalankan sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat maka akan dibangunkan sebuah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini menjadikan momentum untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwasanya ada sebuah amalan yang sangat luar biasa karena momentum bulan suci Ramadan, yaitu banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, di bulan suci Ramadan teman-teman pasti sudah tahu, teman-teman sudah banyak dengar hadisnya bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu kita harus senantiasa membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, karena oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahala yang kita baca. Dibaca mulai dengan tartil, kemudian yang kedua adalah mengkaji isinya. Karena luar biasa sekali momentum bulan suci Ramadan, kita harus senantiasa banyak-banyak membaca Al-Quran karena momennya adalah momen turunnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, teman-temanku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Yang ketiga adalah banyak-banyak bersedekah, berinfak dan bersedekah. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali amalan yang kita laksanakan, entah itu amalan buruk atau amalan baik, akan dilipat gandakan menjadi 700. Masya Allah, luar biasa sekali. Maka dari itu, di momentum bulan suci Ramadan ini, mari kita senantiasa perbanyak infak dan sedekah. Karena sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala tanpa dikurangi pahala yang bagi yang mereka menjalankan puasa. Masya Allah, luar biasa sekali. Maka dari itu kita semua harus senantiasa meningkatkan kualitas diri kita sehingga kita dapat meraih bulan suci Ramadan ini dengan penuh barokah, penuh dengan hikmah, penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita senantiasa mengajak diri kita, mengajak orang lain untuk senantiasa berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan, karena oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahala yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita dapat menuntaskan bulan suci Ramadan ini dengan penuh hikmah, penuh dengan kesenangan, kegembiraan, sehingga kita dapat insya Allah berjumpa lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.